pada bagian ini kita akan mengimplementasikan bagaimana mengklasi image dengan CNN. Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan Anda mampu bagaimana mempraktikkan implementasi CNN untuk klasifikasi image. Adapun prosedur yang dilakukan untuk mengklasi image dengan CNN adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mengimport data, kemudian kita mendesain model, kemudian ketiga kita mengkonversi data fitur, kemudian berikutnya adalah mengkonversi label, dan selanjutnya diikuti dengan melatih model, kemudian diakhiri dengan menguji kinerja dari model. Adapun arsitektur model yang akan kita kembangkan digambarkan dengan gambar seperti ini. Pertama, kita memberikan input image 28x28, kemudian kita gunakan filter konvolusi sehingga menjadi bentuk seperti ini. Jadi menghasilkan suatu feature yang berukuran 26x26 dengan banyak filter sebanyak 32. Kemudian kita operasikan dengan pooling menjadi suatu bentuk feature seperti ini 13x13. Kemudian kita konvolusi lagi menjadi ukuran 11x11 dengan menggunakan 64 filter. Kemudian kita gunakan pooling layer lagi menjadi ukuran 5x5. Kemudian kita operasikan lagi dengan konvolusi dengan 64 filter menjadi 3x3. Akhirnya kita flatten menjadi 576 node ataupun neuron, kemudian di flatten lagi dikurangi menjadi 64 dengan fully connected layer, dan diakhiri dengan suatu layer yang disebut dengan softmax menjadi bentuk 10 kelas, karena kita akan mengklasifikasi 10 gambar tulisan tangan dari nomor-nomor atau angka yang ada. Jadi 0, 1, 2 sampai dengan 9. Baik, berikut kita akan mempraktikkan bagaimana mengklasifikasi image dengan CNN. Pertama kita buka collab-research-google.com. Kemudian kita akan melakukan beberapa prosedur. Yang pertama kita mengimport data, kemudian mendesain model, diikuti dengan mengkonversi data fitur, kemudian mengkonversi label, kemudian melatih model, dan diakhiri dengan menguji model. Baik, yang pertama kita akan mengimport data. Di sini kita akan gunakan data MNIST dari Keras dataset. Kita ketikkan from keras.dataset import MNIST. Kemudian kita akan load datanya dari MNIST ini. Kita simpan kepada 4 variabel, yaitu pasangan data training, yaitu image-nya dan labelnya, dan data testing, pasangan antara image untuk testing dan labelnya. Sekarang kita jalankan. Selesai untuk mendownload data. Berikutnya kita akan mendesain model. Untuk model yang kita desain ini, kita menggunakan library TensorFlow Keras, yaitu layer, di mana kita import layer dari TensorFlow.keras. Kemudian kita import juga dari TensorFlow.keras model. Kemudian kita akan menyusun modelnya dengan pertama kita akan membuat model sekuensial, artinya modelnya berurut satu arah. Di sini kita simpan dalam variabel model, kemudian kita ketikkan models.sequential. Selanjutnya kita akan menyusun, yang pertama kita akan menambahkan layer CNN, yaitu dengan perintah conv 2d. Kemudian kita gunakan 32 filter dengan ukuran 3x3 dengan fungsi aktivasi relu, di mana kita berikan input image-nya berukuran 28x28 dengan satu channel atau hanya channel hitam putih. Berikutnya kita tambahkan layer max pooling 2D yang menggunakan ukuran jendela 2x2. Selanjutnya kita tambahkan layer berikutnya, yaitu layer CNN dengan menggunakan 64 filter ukuran 3x3 dengan fungsi aktivasi relu. Selanjutnya kita tambahkan layer max pooling lagi dengan jendela 2x2. Selanjutnya kita tambahkan layer CNN dengan 64 filter berukuran 3x3 dengan fungsi aktivasi relu. Selanjutnya kita flatten, ditambahkan layer flatten, kita uraikan, kemudian dihubungkan lagi dengan lapisan dense layer menggunakan 64 neuron dengan fungsi aktivasi relu. Terakhir kita hubungkan dengan suatu
lapisan softmax untuk klasifikasi dari gambar. Kita mempunyai 10 kelas gambar dari tulisan tangan 0 sampai tulisan tangan 9. Jadi kita gunakan nilai 10. Sekarang kita jalankan pemodelan ini. Selesai. Berikutnya kita akan melihat summary dari model kita. Kita akan masukkan kode berikut dengan perintah model summary. Kita akan jalankan. Sekarang kita lihat model kita. Jadi yang pertama kita punya lapisan CNN, ya, menghasilkan picture 26 kali 26 nilai atau neuron dengan 32 channel atau 32 filter. Kemudian baru max pooling kita menghasilkan 13 kali 13 dengan banyak sama, yaitu channel 32 diikuti dengan layer CNN, ya, menjadi 11 kali 11 picture-nya dengan 64 filter. Kemudian layer berikutnya adalah max pooling dengan ukuran 5 kali 5 dengan 64 channel. Kemudian berikutnya kita memiliki lapisan CNN dengan ukuran 3 kali 3 dengan 64 filter. Kemudian di flatten menjadi 576 neuron dan dihubungkan dengan dense layer sebanyak 64 neuron. Terakhir kita memiliki dense layer yang berbentuk softmax dengan jumlah 10 karena kita memiliki 10 kelas gambar. Selanjutnya kita akan mengkonversi data fitur dengan kode sebagai berikut. Untuk mengingatkan bahwa image yang kita gunakan itu menggunakan data integer, dan ini kita akan normalisasi. Jadi setiap nilai dalam gambar akan memiliki nilai maksimum 1 dan minimum 0. Untuk itu kita proses seperti ini. Jadi train image ini kita bagi dengan angka 255. Karena nilai gambar maksimumnya adalah di dalam pixel tersebut 255. Kemudian juga pada test image juga digunakan pembagian dengan 255. Jadi seluruh gambar akan berisi nilai atau value antara 0 sampai 1 yang berisi bilangan float. Sekarang kita jalankan. Selesai. Selanjutnya kita akan mengkonversi label dengan kode sebagai berikut. Pertama kita akan mengimport suatu fungsi namanya toCategorical dari library TensorFlow keras.util. Di sini karena kita memiliki kelas dalam bentuk datanya berbentuk numerik, kita akan bentukkan menjadi suatu kategori, yaitu dengan perintah toCategorical. Jadi untuk label data training dirubah menjadi kategori, begitu juga dengan label data testing dirubah menjadi data kategori. Kita jalankan. Selesai. Selanjutnya kita akan melatih model kita dengan perintah sebagai berikut. Di sini kita akan mengkompilasi model dengan menggunakan optimizer RMSprop, kemudian menggunakan fungsi loss dengan categorical cross entropy, dan metrik pengukur seberapa baik kinerja model kita dengan akurasi. Kemudian kita lakukan perintah fit untuk mentraining model, di mana diberikan data image untuk training dan labelnya. Kita menggunakan epoch sebanyak 5 kali dan menggunakan batch size sebanyak 64 buah. Sekarang kita jalankan. Di sini terlihat dengan meningkatnya epoch, ya, pertama mungkin kita dapatkan akurasi sebesar 0,93 dan sekian atau 93% dengan loss sebesar 0,19. Kira-kira 94%. Pada epoch pertama kita dapatkan akurasi sebesar 94,81% pada saat training dan loss atau kehilangan sebesar 0,16. Pada epoch kedua kita mendapatkan nilai akurasi yang meningkat sebesar 98% dengan loss sebesar 0,04. Pada epoch ketiga kita dapatkan peningkatan akurasi 0,9892 atau 98,9% dengan loss 0,03. Jadi penurunan loss dan peningkatan akurasi. Pada epoch keempat kita mendapatkan peningkatan akurasi sebesar 99,2% dengan loss juga menurun 0,02. Pada epoch kelima kita dapatkan hasil akhir di mana akurasi 99% dengan loss 0,0196. Nah, ini merupakan suatu nilai yang sangat baik dalam training. Sekarang kita akan uji modelnya dengan data testing. Adapun kode yang akan kita tulis adalah sebagai berikut. Di sini kita gunakan fungsi evaluate, ya, dari model yang kita miliki dengan memberikan data testing, yaitu test image dan labelnya, test label.
Dan ini disimpan dalam bentuk dua pasang variabel, yaitu test loss, jadi merupakan kehilangannya berapa, lossingnya, dan tes ACC yang merupakan tes akurasi. Kemudian kita akan cetak berapa besar akurasi pada saat diujikan ke data testing. Sekarang kita jalankan. Selesai, kita dapatkan akurasi sebesar 99,26% dengan loss 0,02. Jadi kalau kita lihat di sini, kita dapatkan di paling bawah ini tingkat akurasi model yang diujikan dengan data uji sebesar 99,26%. Jadi ini sebenarnya masih lebih rendah dari akurasi pada saat training. Demikian pembahasan kita mengenai bagaimana mempraktikkan implementasi CNN untuk klasifikasi image. Terima kasih.